tadi atau dijadi apa gitu lah, terima tuh. Oke. Urusan pesan memesan sekarang kita bahas. Itu pertanyaan tentang pesanan kan? Memesan pesan memesan kan? Oke, kita bahas sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Radhiyallahu ta'ala ankum. Faslun fi ahkamis salam wa huwa was-salaf lughatan bimakna wahid wa syar'an bai'u syai'in mawsufun fi dhimmah wa la yasihhu illa bi ijabin wa qabulin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas suatu pasal tentang hukum pesan memesan. Dikatakan fi ahkamis salam, dalam hukum salam. Kita katakan salam ini hukum jual beli, namun dengan lafaz pesanan, dengan cara memesan. Untuk urusan jual beli kemarin kita sudah bahas. Ya, jual beli itu, transaksi jual beli itu ada 3 kategori. Di awal pembukaan di bab muamalat itu kita udah bahas yang namanya transaksi jual beli itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ya kan, ainun musyahadah. Ya kan? Ain mausufun fi dhimmah. Ya kan? Bai mausufun fi dhimmah. Yang terakhir bai ainun ghaibah. Ya kan? Membeli sesuatu dengan barang yang sudah disaksikan. Ada barangnya, diketahui barangnya. Itu kita sudah bahas. Yang kedua, ya, kita bahas tentang membeli sesuatu barang namun dia disematkan sifat-sifat tertentu untuk menjadi pesanan barang yang memang diinginkan, ya, menjadi tanggungan si penjual. Yang ketiga, membeli atau menjual barang yang tidak pernah diketahui barangnya seperti apa atau tidak pernah disaksikan. Baik ada ataupun tidak ada, beli barang tapi barangnya masih dikerdus, ya kan? Kita nggak tahu barangnya seperti apa. Misalkan nggak pernah ngelihat barangnya, nggak tahu tuh di dalam kerdus itu berantakan lah, hancur-hancuran, nggak bisa. Ya enggak, kita sudah bahas sebelumnya. Nah, yang sekarang mengulas kembali yang lalu, ya kan? Namun dengan beberapa persyaratan tambahan. Nah, dikhususkan pasalnya karena memang ada syarat-syarat tambahan. Di dalam hukum pesan memesan ini dikatakan di dalam kitabnya wa huwa wassalafu lughatan, katanya wa huwa wassalafu, katanya salam dan salaf itu secara lughah bermakna wahid, secara bahasa maknanya sama. Memesan barang. Ya, salaf yang nanti, yang telah, bahasa gitu. Salam itu ketika dia harus memberikan apa yang dipesan, kurang lebih gitu. Salaf dan salam itu sama. Wa syara'an, secara syariat di dalam Islam hukum transaksi salam ini dikatakan katanya bai'u syai'in, membeli atau menjual sesuatu. Salam ini atau salaf ini menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Mausufun fi dhimmah, disifatkan, diterangkan, ya enggak, kategori yang memang sudah ditentukan itu fi dhimmati, dalam tanggungan si penjual. Jadi ketika ada seseorang membeli sesuatu, namun sesuatu tersebut baru disebutkan tentang kategori-kategori ciri-ciri yang akan diperjualbelikan, maka itu dikatakan salam. Sederhananya salam itu memesan. Ya, pesan apaan? Anak pesan mobil, warnanya hitam. Mobilnya apa? Mobil Avanza misalkan. Mobil transmisinya berapa? Apa dan lain sebagainya. Itu namanya salam atau salam. Pemesanan. Atau apaan? Peci atau baju atau apapun itu. Misalkan pesan baju warna apa? Kuning. Mereknya apa? Ini misalkan. Bahannya apa? Ini. Itu namanya memesan sesuatu. Jelas? Memesan sesuatu. Jelas Pak Fedi? Ini tanya tentang memesan sesuatu. Wala yasihu illa bi ijabin wa qabul. Sama, memesan barang pun harus ada ijab qabul. Karena ini jenis jual beli. Jenis transaksinya jual beli. Wa yasihu as-salam halan wa muajalan.
Yang namanya salam itu, memesan sesuatu itu boleh saja dalam keadaan secara langsung kontan ketika itu juga, atau nanti ya enggak ditunda, ada jeda dalam pemesanan. Baik, saya pesan ini nih ya enggak, ya, saya pesan misalkan, tapi nggak bisa dengan kalimat saya pesan ini. Misalkan saya pesan, misalkan ditunjuk tuh, misalkan ada apaan di situ tuh ya, saya pesan handphone ini, nggak bisa karena ditunjuk, karena ada ain musyahadah. Tapi kalau saya pesan ya, saya pesan misalkan handphone Samsung A20 dan lain sebagainya ya enggak, warna putih misalkan, sekarang juga misalkan, itu kan hal secara kontan, hari itu ditransaksikan, halan, itu halan tuh ya, handphonenya ada di depan mata. Yang tidak itu kalimatnya tidak dikalimatkan yang ini. Sama-sama pemesanan tuh. Apa? Tapi tetap harus dalam satu tempat. Dari satu tempat yang tadi. Di satu tempat yang tadi. Boleh. Iya. Kalau via HP nggak usah. Via HP? Via HP berarti mau ajal loh. Kalau mau ajal itu ada tempo. Waktunya mau 1 hari, mau 2 jam, sama aja itu. Berhari-hari ya kan, itu sama-sama mau ajal. Kalau halan itu barang sudah ready, ya kan? Misalkan, atau barang belum ready pun yang penting sekarang, ya kan? Kalau nggak sekarang nggak jadi, ya. Kan suka kadang-kadang nggak jadi bahan candaan tuh, ya kan? Beri jadi bahan gurauan tuh. So kamu ayah dibeli ayeuna, naon misalkan yuk. Hari pek ayah di tasna, nah itu harus dibayar kontan karena apa? Sudah ada transaksi itu di situ. Ini bukan mainan, ini bukan gurauan, hati-hati. Kalau menurut saya nukas gitu siapkan barang. Aja so. Naon ya teh. Berarti DP itu gimana? Nah, ini salah satu syarat salam di sini. DP-nya itu kita bahas hari ini. Fa in atalaqa salam, katanya in akada halan fil asah. Nah, terkadang memesan itu dia tidak menyebutkan kapan harus memberikan barangnya. Itu namanya in atlaqa. Apabila si pemesanan itu pemesanan yang tanpa ada batas waktu yang ditentukan, maka katanya dikatakan in aqada halan fil asah. Maka jenis pemesanan tersebut pemesanan yang secara langsung harus hari itu juga. Jadi kalau pesan, Anda pesan ini ya gini nih, tapi nggak disebutin tuh kapan harus ngasihnya. Oh berarti hari itu juga, nggak bisa dinanti-nanti. Karena dikatakan in aqada halan fil asah. Ya. Walaupun moga bilal asah tetap masih bisa nanti yarja alal uruf. Oh iya. Jadi kapannya mungkin bisa lah kali besok mah gitu kan. Tapi bil asah yang mu'tamad itu hari itu juga ya kan, termasuknya. Jelas? Itu tentang salam semuanya. Sekarang wa inna ma yasihu salam katanya. Nah, tentang persyaratan pemesanan nih. Wa inna ma yasihu salam fi ma Aisyah katanya, sahnya salam tersebut katanya di dalam kategori barang-barang katanya takamalat fihi khamsa syara'id katanya. Di dalam kategori barang-barang yang memiliki 5 syarat. Yang terpenuhi 5 syarat. Jadi harus terpenuhi 5 syarat ini, maka barang ini bisa dikategorikan barang-barang yang bisa dipesan. Ya. Jadi ada 5 syarat untuk barang yang dapat dipesan. 5 persyaratannya. Barangnya apa aja, mau makanan, mau apa segala macam. Pokoknya termasuk terkategorikan ada 5 syarat, boleh dipesan. Enggak ada, enggak bisa dipesan. Ya, tidak termasuk salam. Nanti ada solusinya, cuma merubah kalimat. Ya, cuma nanti kita di penghujung kita akan bahas. Kalau yang PO gitu, gimana? PO gitu. Termasuk salam itu. PO kan purchase order, ya kan? Ketika purchase order itu dikatakan salam, kalimatnya cuma di bahasa Inggris ini dikeren-kerenin. Ini mesen doang sama. Mesen aja purchase order. Sarwakian dikatakan apa tadi? Dalam barang yang akan dipesan itu harus memiliki 5 syarat. Ahaduha an yakunal muslim fi, katanya madbutan bisifat. Syarat pertama, barang yang dipesan harus secara pasti memiliki takaran atau memiliki ukuran yang sudah ditentukan. Madbut ya. Takaran ya, atau ukuran yang sudah ditentukan. Dalam sifatnya.
Misalkan handphone ya, kayak gitu nggak bisa setengah, ya. Misalkan apaan panci ya gitu nggak bisa ya, 1 unit. 1 unit Harus ada satuan. harus satuan, ya kan? Jelas. Yang mana allati yakhtalifu biha al-ghardu fil muslam fihi katanya. Di mana ukuran itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang memang menjadi apa namanya? Barang yang memang dipesan tadi. Karena beda-beda. Ada orang yang memang mau pesannya apa? Seng doang. Lah kalau semua pesannya seng, ya udah. Berapa takaran sifatnya berapa? Ya kan? Semeter ya semeter, jangan sampai yang datang setengah meter. Contoh kayak begitu. Walaupun hanya memesan cuma seng doang atau hanya memesan cuma rantai doang. Nah, walaupun dia harus ditetapkan sifatnya, jenisnya. Sifat itu jenis. Jenisnya apa nih? Dia harus tahu jenisnya apa. Yang menjual harus tahu jenisnya. Yang beli pun harus tahu jenisnya. Jelas di sini? Bihaitsu, nah, takaran jenis itu bagaimana? Bihaitsu yantafi bisifatil jahala fihi. Pokoknya sekiranya ini barang, jenis barang tersebut tidak bukan barang yang tidak diketahui. Ngerti ya? Jadi jenis barang yang dipesan ini bukan barang yang memang tidak diketahui dalam jenis atau maksud tujuannya. Pokoknya saya pesan apaan? Besi yang diulir-ulir begitulah, kayak gitu. So, bingung tente. Besi yang diulir-ulir, kos kumah ada besi diulir banyak macamnya. Kan itu. Jadi jahalah dia itu, ya enggak? Pokoknya ketika sama-sama atau salah satu di antara keduanya tidak mengerti barang yang diucapkan, maka tidak bisa dipesan. Ngerti ya? Pokoknya sekiranya yang satu tidak ngerti, ya udah jangan maksain. Kadang-kadang ada kan orang-orang yang memang maaf ya, masih serabutan, bikin PT palu gada, apa lu mau gua ada, ya kan? Ngerti tuh ngerti, pokoknya mah didedekeun ya. Hayukeun kan itu. Misal aja contoh ya. Dia kagak tahu barangnya apa. Ana mesen ini nih, oke siap. Oke, kumangke padahal bahasanya bahasa Inggris. Wah, apa padahal mah naon panci misalkan. Tapi bahasanya bahasa Inggris, tengah arti eta naon. Enggak bisa dia pesan. Walaupun dia ternyata gampang nyarinya, tetap enggak bisa disahkan pemesanannya. Kan ada kadang-kadang tengah artinya. Zaman ayeuna kan gaya-gayaan ya. Karedok ge ngaranna macam-macam ya gitu. Di restoran yang satu dengan restoran yang lain namanya kan berbeda ya tuh. Di bahasa Inggris kan ya tuh. Sok ke restoran tara ya tuh. Sok bingung saya ningali aya menu pas gitu. Naon ieu teh? Ieu naon ieu? Fotona ditinggal karedok cek saya tuh gitu. Macam-macam kaos tadi mesen we geus PO nya tuh, purchase order kan keren-kerenin lah. Ini orang kagak ngerti, tetap enggak sah. Karena yuk tabar fi halatil agad. Karena akan ditentukan di apa keadaan dia mengakadkan transaksi tersebut. Jelas. Jadi lamun geus teu ngarti mah geus tanya nya teh. Ieu teh naon nya teh. Tong sok nyanyahoanan. Sok tahu. Iya, sok tahu nya teh nyanyahoanan cek Sunda namanya. Tong sok nyanyahoanan. Tanyakeun heula, karek jalankeun. Pusing ti heula nya teh. Mending lamun pusing hungkul mah nya teu sah akadna. Gitu. Jadi enggak sah akad. Jelas? Terus wala yakunu dzikrul awsaf ala wajhi yu'di li'izzatil wujud. Nah ini. Kan tadi dikatakan apa yang menjadi barang dipesan itu harus barang yang diketahui jenisnya. Jelas? Namun barang yang walaupun diketahui jenis barangnya itu tidak boleh jenis barang yang memang sulit didapat. Ya enggak? Jadi kita mesen barang kepada seseorang yang memang sekiranya sulit didapat. Sulit didapat nih. Contoh yang sulit didapat misalkan berlian 200 karat misalkan. Saya pesan berlian 200 karat. Sulit kan? Ya tuh. Paling dibalikin nih aya duit naon ngomong wae kan gitu. Atau misalkan aya yang pemburu-pemburu mistis nih misalkan apaan samurai muter misalkan. Apaan bambu petuk. Wah, kan arariuh tan kos kitu teh. Geus teu bisa mesen kos kitu. Ya teh. Tong diteangan bahasa kayak gitu. Lizatil wujud. Lizatil wujud itu contoh-contoh ya, contoh. Apa? Misalkan kalau kita alhamdulillah nih di tempat yang memang kalau ngomongin mesen buah-buahan ada semuanya. Tapi kalau seumpama di Jazirah Arab sana atau di tempat-tempat lain itu buah-buahan itu sesuai musimnya. Mungkin sekarang ada supermarket lah yang memang mengimpor dan mengekspor barang yang memang ada juga gitu. Tapi kalaupun memang itu zaman dulu, makanya diilustrasikan seperti contoh apa? Barang yang enggak ada.
minta kurma atau minta rutob kurma muda di musim dingin, nggak mungkin ada, maka nggak bisa dipesan kan itu. Kalau sekarang kan musim dingin, musim ada semuanya, karena apa? Dimasukin ke freezer kan itu. Kalau sekarang, kalau di sini ini contoh aja. Kalau dulu atau di kitab ini contohnya itu kurma muda di waktu musim dingin, nggak ada, karena dulu nggak ada penyimpanan kurma muda di waktu dulu ya, di freezer kan. Sekarang mah ada lah, mau pesan kurma muda musim kayak gimana pun ada terus ya kan. Di Indonesia pesan buah ada terus, tapi kan ya tetap ada ya jam sekarang. Beli rambutan tapi belum musimnya tetap ada ya, ada sekarang ya. Sekarang mah ada. Alah, kira-kira apalah yang kira-kiranya susah dipesan. Itu yang biasa jadi bahan candaan tuh. So kurang pesan iya. Di mana nih angga? Nyata. Kucing bertanduk. Oh, pusing kucing bertanduk. Wah, mustahil deh wah ya tadi kali. Contohnya luar biasa ya nya teh. Contoh nu gampang lah Pak Peri tong rada jauhnya tuh. Kolak lain di bulan Ramadan. Aya. Oh, ini hanya kolak dingin. Di Indonesia mah aya wae dah. Nah, sok pikirkan contoh nu enggak ada. Ayeuna. Hah? Saling babi lah ya. Saling babi. Banyak. Aya. Hah? Udah. Mau ya. Mau. Saling babi. Lu skala debatna kayak ya. Contoh yang manawan gitu. Kira-kira ayam kintamani emang sih. Taruhlah ayam kintamani hese eta. Jadi jangan sampai barang yang dipesan ini kita ngomongin contoh, bukan contoh. Ini kita ngomongin tentang syarat barang yang akan dipesan. Yang pertama barangnya itu jenisnya diketahui dalam ukuran, ya kan? Dalam jenis dia harus tahu. Yang kedua syaratnya jangan sampai barang yang dipesan ini barang yang memang sulit didapat. Ya. Walaupun adanya nanti lama juga, bisa ada sih barang cuman lama gitu. Teuing iraha nggak bisa karena kan tidak diketahui kapan dia bisa merealisasikan barang tersebut ada. Kecuali dia bisa merealisasikan itu, bisa merealisasikan barangnya kapan datang, karena nanti kan ketika memesan itu kapan saya butuh 1 minggu sudah harus ada. Mau ngomong apa? Nah itu makanya tidak dikatakan bisa. Ada dosa di situ. Ada dosa. Dosa gimana? Di situ ada siksa. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Cuma sah, ada Sah tidak sah kan kemarin udah bilang muamalah itu kita ambil yang utama, yang poin utama sah atau tidak sah, paham ya? Nanti kadang ada yang sah tetap ada haram, ya kan? Ada yang tidak sah itu jelas haram. Kalau ngomong tidak sah ya, mari katakan kembalikan. Jadi yang tidak sah pun ada yang dikatakan tidak dikatakan haram, kayak kemarin tuh ilmu dan lain sebagainya. Ya. Seperti contoh apa? Kalau lu'il kibar katanya. Kalau lu'il kibarin katanya. Contohnya nih, seperti perhiasan atau bukan batu apa namanya? Iya batu lulu itu kan kayak batu mulia. Batu apa? Berlian gitu. Batu-batu yang memang berharga ya kan? Tapi bentuknya gede gitu. Nggak bisa ya. Tapi kalau ngomongin cuma giok mah ada. Ya, giok segede nanti segede meja ge ayanya tuh. Ada. Tapi kalau semua udah permata kan sulit. Ya tuh. Naon deui jamrud bisa. Atuh sok neangna. Jamrud sagede hulu aya tuh. Tanya heula dompet kumaha dompet kan gitu. Tanya dompetna tong mesen hungkul aya eueuhan nya tuh. Terus wajariatin wa ukhtiha aw waladiha. Ini contoh. Contoh di zaman dulu yang masih ada dalam kondisi perbudakan, ini meminta memesan seorang budak, ya kan, seorang amah, seorang budak perempuan yang punya anak atau punya saudari atau punya saudara perempuan juga, ya kan. Wah, susah itu nyarinya di mana itu kan itu. Enggak jarang terjadi walaupun ada mungkin di mana itu nggak bisa. Wasani dan yang kedua an yakuna jinsan lam yakhtalid bihi ghairi katanya. Lam yakhtalid bihi ghairu katanya. An yakuna jinsan lam yakhtalid bihi ghairu. Syarat yang lain, jadi konteksnya ketiga ya, ketiga. Yang ketiga itu syaratnya hendaklah barang yang akan dipesan itu adalah suatu jenis barang yang barang tersebut tidak
tercemar, tercampur lah dengan barang-barang yang lain. Kayaknya tidak tercampur dan tercemar barang yang lain. Falayasihu salam fil mukhtalit al maksud al ajza, katanya. Falayasihu salam fil mukhtalitil maksud katanya al ajza allati la tandaju ka harisatin wa ma'jun. Dikatakan jenisnya itu tidak tercampur dengan barang yang lain itu, maka kalau tercampur bagaimana? Dikatakan tidak sah memesan barang yang sudah tercampur. Paham? Memesan barang yang sudah tercampur itu setiap bagiannya sudah tidak bisa dipisahkan, maka dikatakan katanya tidak sah untuk dipesan. Apabila memang dikatakan di sini al maksudul akza. Menjadi poin utama pemesanan itu apa? Kalaupun tercampur dengan sesuatu maka tidak sah. Contoh apa? Kaharisatin. Seperti adonan. Misalkan saya memesan tepung. Jadi ada tepung mah ya, cuma itu tuh udah dijadiin itu tuh adonan, nggak bisa, karena dia yang diinginkan hanya tepungnya saja. Atau tercampur dengan apapun juga, misalkan ada tepung terigu tapi kecampur dengan tepung beras misalkan, paham? Dia pesannya terigu, contoh, tapi kecampur sama tepung beras, lah jadi beda ntar. Misalkan adonan kue misalkan pengen pakai tepung terigu aja, nggak boleh tepung beras, ternyata pas dibeli udah kecampur tepung beras, malah jadi ngerusak. Makanya dikatakan kalau tercampur maka tidak sah pemesan. Jadi sifatnya yang barang tersebut yang harus beda. Ya, jenis dalam sifat barang tersebut tidak tercampur dengan barang yang lain, selama barang yang mencampurnya itu bukan tujuan. Kalau kita memang mesennya misalkan saya pesan apaan? Pesan adonan bakso misalkan. Daging sekilo misalkan, tepung sekian misalkan. Itu beda cerita, kan? Paham ya? Kalau ini kan kalau beras nyarinya sebenarnya jual lele ada kecampur sama beras bagian gitu gimana? Itu nau, bukan jenis. Oh bukan. Itu nau, itu bukan jenis. Itu naunya, macamnya itu. Macamnya, bukan jenis. Kopi bercampur gula. Kopi campur gula, itu jenis tuh. Kan beda tuh. Kopi digulain. Ini pemesanan yang kayak tadi tuh. Mesennya Arabica, namanya Robusta. Gimana ini? Nah itu. Tapi bentar dulu, kelarin dulu persyaratan, baru kita bongkar hukum dan kasusnya. Fa inin dhabatat ajza'uhu shahhas salam fi. Kalau memang jenisnya berbeda tapi bisa dipastikan bahwa takarannya dia ketahui. Ya, kopi plus gula misalkan. Mesen adonan bakso misalkan. Pokoknya dagingnya sekilo, kan? Tepungnya 2 kilo, contoh, kan? Air segayung. Dah, dia bisa pastikan itu takaran-takarannya. Enggak secara presisi diketahui bahasanya. Bagaimana? Itu lain cerita. Itu masih bisa dipesan. Ngerti ya? Kalau udah nggak bisa dia takarannya, dia tidak bisa takarannya memastikan, maka tidak bisa dipesan. Berarti di kopi saset itu udah tiangan seberapa bagian kopi bulan apa? Pan ayam. Kan komposisi persentasenya ada. Ya presentasi ingredientnya. Biasanya kan ada ingredient. Di sini dikatakan kajubanin katanya. Juban ini apa namanya? Mentega. Kalau itu sudah tercampur tuh, tapi bisa karena memang bisa dipastikan takarannya. Ya, sini contohnya. Wasyartu salis, di sini masih 3, itu udah berapa? 4 berarti ya. Di sini baru 3. Baru 3 kan sekarang 3. Masuk ke 4. Di sini baru 3. Wasyartu salis. Karena naon opat karena ini syarah daripada ini. Yang syarat keempat, di sini 3 ya. Wasyartu salis, syarat yang ketiga madhkurun fi qoulihi, ini dijelaskan dalam matannya Abi Suja kitab takrib, walam tadkhuluhu nar kata. Tadkhuluhu nar katanya. Dan tidak kemasukan api. Maksud kemasukan dan tidak masak oleh api.
tidak diproses oleh api. Maksud tidak diproses oleh api itu tidak dimasak dulu, tidak dimatangkan. Paham? Syarat barang yang akan diperjualbelikan ini berarti masuk dalam kategori syarat makanan ini. Makanan itu yang bisa dipesan hanya makanan mentah. Makanan matang nggak bisa jadi pesanan. Ini ketemu. Wah, pesan nasi goreng kumaha? Hah? GoFood kumaha ya? Mesan kayak gini nih termasuknya kategori apa? Tadi termasuk berarti kan? Pesan kopi. Freezer food. Ya. Kan? Frozen food. Frozen food. Nah, frozen food sama. Frozen kan itu sebelumnya kan dimasak dulu. Ya enggak? Sudah digoreng dulu, dikukus dulu, direbus dulu. Pokoknya lam tudkhilun nar wa lam tudkhilhun nar katanya, dan tidak kemasukan api ini dengan cara apapun, digoreng, direbus, dikukus, dibakar, di open, di apapun pokoknya jangan kena api. Jelas? Bi an dakhalathu litabkhin aw syai'in. Dengan sekiranya itu dengan cara apa? Dengan cara dimasak ataupun dengan apapun pokoknya kena api. Terus bagaimana kalau memang udah kena api katanya? Udah dimasak dulu atau diproses api dulu. Fa in dakhalathu nar litamyizin katanya. Kalau memang lagi menjadi dua. Kalau ternyata sudah melalui proses pengapian. Misalkan entah dimasak dulu, di oven dulu, bagaimana? Dibagi menjadi dua. Jadi tafsir hukumnya. Kalau memang dimasak karena memang itu butuh dimasak dulu hanya untuk kebutuhan, maka tetap termasuk kategori yang tidak bisa dipesan. Tapi dimasaknya itu hanya untuk membedakan komposisi original misalkan, atau jenis yang memang murni daripada barang tersebut. Contoh apa? Kal asali, seperti contoh madu kalau kita oven dulu itu keluar madu aslinya itu benar-benar 100%, karena kadar air akan benar-benar berkurang. Gitu madu aslinya tuh. Wasamin katanya seperti apa? Samin, ya kan, lemak. Samin itu, ya kan? Sohas salam fihi, maka dinyatakan sah salam. Paham? Jadi kalau semua ada lemak, biar ketahuan di lemak ini cukup lemak doang, atau nanti apaan? Misalkan barang-barang yang memang kecampur di lemak tadi misalkan, ya kan? Bagaimana? Sah memesannya. Pesanan tadi sah salam. Jelas? Berarti kalau pisang dikarbit itu nggak bisa ya? Bisa. Karbit Enggak dimasak. Pisangnya dimatang, dimatangin doang kan? dikarbitin. Dikarbitin. Emang karbit api kan enggak? Enggak lah. Hah? Ya super matang maksudnya gitu kan? Hah? Kalau kena air, Kalau di karbit kan kering. Kering. Iya enggak ada. kering kan? Iya. Kalau kering, pokoknya enggak diproses api. Oh, konteksnya api lah. Api. Konteksnya diproses api, dimasak, di oven, atau pokoknya pisang goreng nggak bisa mesen. Pisang goreng beda dari pisang goreng. Kalau pisang dalam kondisi mentah, ya kan, belum diproses api masih boleh. Ya. Bisa diartikan listrik bisa kan? Hah? Listrik bisa. Ya, nar bisa juga diartikan listrik. Misalkan, wah ini mah nggak digoreng, ini mah nggak digoreng di penggorengan. Terus gimana? Itu tuh, ya nggak di listrik, ya nggak. Microwave misalnya. Karena nggak di open ini di microwave doang, sama. Iya, itu api-api juga termasuk. Bisa diartikan listrik ya. Tapi listriknya bukan listrik yang dijadikan api ya. Kalau listriknya disetrum beda cerita. Kalau jual arang itu ada tuh. Gimana? Jual arang. Jual arang? Pesan arang itu maksudnya arang, ya kan? Jenis barangnya memang itu arang. Oh, bukan kayu. Bukan mesen kayu, tapi dibakar dulu. Kan langsung. Memang jenisnya dia. Paham ya? Kalau pisang, pesan pisang, misalkan, Bisa goreng. jadi digoreng dulu. Enggak Bisa. Enggak. Karena maksudnya pisang. Paham? Tapi kalau arangnya memang maksudnya memang pesan arang. Paham ya? Iya, enggak pesan kayu ya, tapi ditemin dulu gitu. Enggak. Oke? Jelas? Jelas ya? Mana tadi?
Warabi'u, dan yang keempat di situ kelima, an la yakunal muslim fi muayyanan. Nah, yang tadi Anda bilang. Tidak bisa termasuk pemesanan apabila barang yang dipesan itu adalah barang yang memang muayyan, ada di depan mata. Muksanatan, ditunjuk yang ini. Ana pesan asbak yang ini. Nggak bisa. Walaupun yang dibawa bukan yang ini, yang lain, nggak bisa. Karena muayyan, paham? Karena jenis yang ada seperti itu, paham? Kecuali kita ngomong anak pesen, ya kan? Barang, misalkan anak pesen asbak yang seperti ini, bukan yang ini. Nah, baru dia karena ingin sifat yang sudah jelas tanpa harus mengucapkan. Itu boleh. Beda yang ini dengan yang seperti ini. Beda ya? Jelas beda. Perbedaannya jelas, signifikan. Terus harus kayak gimana? Baldainan. Pokoknya barang itu harus dalam keadaan dain. Ya. Jadi yang muayyan. Muayyan itu secara langsung ada di hadapan mata. Dain itu nanti datangnya. Jadi jangan bukan di ini. Nggak bisa. Inden. Kalau karena muayyanan ka salamtu ilaika hadza thawb. Masalah. Contoh muayyan itu apaan? Apabila contohnya saya memesan ya enggak kepadamu baju ini, di sini hadza thawb contohnya, atau saya memesan kepadamu asbak ini, nggak bisa, ya. Masalan, fi hadal abdi, misalnya fi hadal abdi, falaysa bisalamin qat'an. Jadi tidak bisa dinyatakan salam apabila dia memesan sesuatu dengan apa namanya muayyan tadi, paham? Jelas? Bentar. Tapi kalau dengan misalkan pesan baju batik untuk seragam, kan misalkan satu saya pesannya kayak gini misalkan 20 gitu itu bisa Pesan apa tadi? batik misalkan gitu Boleh. jadi cuman kalau pesan satu mah karena udah di depan mata nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kalau misal buka di toko kan beli sepatu udah ada pajangan nih, cuman kan yang diambil barangnya bukan itu. Biasanya sepatu kan gitu. Yang kita kan Display aja. Itu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi. Kan nanti ketika kita pembelian itu kita bakal khiyar lagi. Ya khiyar lagi. Jelas ya nih? Jelas. Dan bahkan hal tersebut itu tidak dikatakan baik juga, ya kan? Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa dia membayar sesuatu, dia memesan sesuatu dengan barang yang memang secara langsung ada di depan mata. Pembayarannya pun tidak bisa langsung secara langsung seperti itu, paham? Karena nanti pembayarannya pun harus apa? Dain, ditunda, paham? Wal khamis, syarat yang kelima, an layakuna katanya min muayyanin. sini. Tulis sini. Yang kelima di sini 6 ya. Di sini 6, di kitabnya 5. An layakuna min muayyanin, dan juga tidak bisa dari kategori yang memang sudah jelas nyata barangnya. Jadi tadi untuk pembayaran, maaf tadi Ana bilang langsung ke barang ya. Yang tadi yang pertama untuk pembayaran tidak bisa muayyan, ya kan? Jadi tidak bisa secara langsung tuh yang ini. Nah itu. Kalau yang kedua tadi yang ke-6 tadi tidak bisa barang yang memang secara langsung ada itu jenisnya. Paham? Pokoknya dua-duanya nggak bisa. Baik itu barangnya atau pembayarannya tidak bisa secara langsung itu tertunjuk. Seperti contoh, ka'asamtu ilaika hadad dirham fi sa'i min hadhihi subur. Saya memesan, ya kan, dengan dirham ini seliter misalkan gandum, nggak bisa. Seliter gandum dengan gandum ini bahasa. Saya memesan dirham ini atau 100.000 ini dengan beras ini. Itu nggak bisa pemesanan dengan cara yang seperti itu, nggak bisa. Tsumma li sa'atil muslim fihi thamaniyatu syara'id. Dari 5 syarat ditambah lagi ada apa? 8 syarat lagi tambahan. Tapi jam berapa nih? Masih jam 10. Biasa sampai jam berapa kita? Selesaiin dulu. Selesaikan dulu tentang 5 syarat aja dulu. 8 syaratnya nanti kemudian. Jadi 6. Tapi 6 syarat. 5 pokoknya Tadi pas pertama yang pertama ada 1 dengan walayakun kan itu 6 dihitung 5 nggak jadi masalah ya.
dihitung 6 nggak jadi masalah juga. Nah, kita tinggal permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi. Ya. Terus pemesanan seperti ini, pemesanan tadi dikatakan bahwasanya jenisnya harus diketahui. Maka apabila jenis tidak diketahui, tidak bisa dipesan. Jelas? Ingat. Terus jenis tersebut itu jenis yang memang bukan dalam kategori jenis yang memang sudah bisa yang sudah dimasak. Tidak bisa dipesan. Dari keseluruhan syarat yang ada nih, ya kan? Dimana tidak bisa barang yang memang menjadi pembayaran itu dengan pembayaran yang sudah ada ditunjuk secara muayyan, atau barang yang akan dipesan itu sudah ditunjuk barang yang di depan mata, tidak bisa. Jelas? Solusinya bagaimana? Seperti contoh misalkan kita pengen pesan kopi, pesan nasi goreng, pesan apaan lagi, kalimatnya kita rubah, bukan kalimat pesen. Bang, pesan nasi goreng 1 porsi, kalimatnya kita kita rubah. Kalimatnya kita rubah dengan apa? Kalimatnya dengan membeli. Bang, saya beli nasi goreng. Saya membeli nasi goreng, ya kan? Saya beli nasi goreng 1 porsi, misalkan. Saya beli nasi goreng 1 porsi, ya kan? Pedas, ya kan? Uangnya pas barang datang, ya kan? Itu tandanya uangnya berhutang tentang uang. Karena kalau semua bang, saya pesan nasi goreng, uangnya nanti nggak sah juga. Udah nggak sah karena barangnya sudah digoreng, dimasak, ya kan? Ketambah lagi dia DP-nya dia tidak segera dia berikan. Karena yang namanya pemesanan itu DP itu perlu diberikan minimal setengahnya. Ya. DP itu perlu diberikan, ya kan? Untuk pembayaran di muka memesan sesuatu itu perlu diberikan. Ngerti ya? Jadi DP itu perlu dibayar di muka. Yang namanya juga DP, ya kan? Di tangan kan. Hah? Di muka. Langsung gitu gue. Di tangan. Ya. Jelas. Jadi mesan sesuatu kalau tidak di DP-in, jangan ditanggepin. Ya. Untuk kenapa kok dalam syariat memberikan persyaratan seperti ini untuk menyelamatkan keduanya. Jadi dalam syariat, ingat, kenapa kok disyaratkan dalam DP itu kalau dibilang DP nih, itu perlu diterima karena untuk menyelamatkan keduanya. Ingat, pertama diselamatkan si pencari barang atau si penjual. Si penjual itu diselamatkan dengan adanya DP tadi. Karena dia yang memesan, ketika dia akan membatalkan, dia sudah tidak lagi bisa membatalkannya. Paham? Ketika barang sesuai apa yang dia pesan. Paham? Selamat. Setidaknya, ya kan? Barang atau yang sudah dipesan itu, dia sudah bayar. Separuhnya. Sebagian ulama bahkan ekstrimnya lagi, seluruh pembayaran itu harus di muka. Ya, sebagian ulama. Jadi DP itu bukan DP 10%, enggak. Full. Harus bayar di muka. Anak pesen ini tuh berapa harganya? 10.000 tuh 10.000 udah harus dibayar dulu. Itu ekstrim ya. Sebagian ulama tidak, setengahnya pun jadi masalah. Jelas nggak nih? Jelas. Jadi kalaupun memang memesan bukan barang-barang yang tersebut ya, maka hanya perlu merubah akad atau ucapan transaksi. Kalimat transaksinya perlu dirubah. Apa? Membeli. Bang, saya beli nasi goreng. Ya kan? Bayarnya nanti bang ya. Gitu. Paling ditanya sama nanti kapan ngutang? Kagak, ntar pas ini datang anak kasih langsung. Ya, kan? Itu memesan dengan cara membeli. Maka dikatakan itu membeli nasi goreng, membeli apa dan lain sebagainya. Itu jadi hanya merubah kalimat aja udah. Kalau sudah Kalau misalkan langsung terupaya ke nasi goreng itu udah tahu maksudnya beli gitu, itu bisa. Misalkan nasi goreng 1 mau apa nantinya jatuhnya. Tapi si udah beli udah tahu bahwa itu udah paham. Oh paham. Pesan atau beli. Dengan dipahami pembelian nasi goreng. Bang, nasi goreng 1. Ya kalau semua tukang nasi gorengnya pinter mah ngaji. Dia paham nanti. Karena takutnya mantik, ya kan? Orang-orang mantik yang berbicara, "Bang, nasi goreng 1." Enggak, banyak. Kan dia bisa ngomong banyak. Kenapa? Orang lagi berjualan. Nasi gorengnya banyak. Ya kan? Jadi kalau semua antara penjual dan pembeli saling-saling ngaji, dia harus memutar otak bagaimana cara penjualan terjadi. Iya, ente kalau semua coba
ente ke tukang nasi goreng yang memang dekat-dekat pesantren, tapi mungkin itu dulu ya, sekarang malah gak ngerti juga. Tukang nasi goreng yang orang-orang dulu tuh ya Allah pintar-pintar, kita nggak bisa begitu. Bang nasi goreng satu, enggak banyak katanya. Apaan bang? Iya lagi jualan. Coba, bang nasi goreng satu, ya kan? Macam-macam lagi aja jawabannya dia. Karena apa? Dia tahu ini nasi goreng. Mengenanya. Jadi gitu. Harus jelas mau ngapain nasi goreng satu, ya kan? Karena nanti misalkan ente jualan, si pembeli ini orang ngaji. Tapi jelas, mohon maaf ya, nggak semua orang ngaji itu benar-benar ikhlas, jujur dengan pengajiannya. Ngerti nggak? Ada orang-orang ngaji hanya ingin tahu trik-trik sah atau tidak sahnya, ya kan? Sebuah transaksi. Ada banyak orang-orang kayak gitu tuh banyak, ya kan? Mohon maaf ya, anak bilang, taruhlah bisa saja terjadi hal demikian. Dikatakan, bang nasi goreng satu, oke, dibawain, kita makan. Pulang langsung, woi belum bayar ente, anak cuma ngomong nasi goreng satu ente datengin, ya kan? Ya kan anak cuma minta. Siapa yang dipercaya? Yang dipegang omongannya, ya kan? Yang dipercaya siapa? Ya kita, ya kan? Karena dia tidak mengatakan beli, bang nasi goreng satu, didatengin, dibret satu porsi, makan beres, udah, ya kan? Pergi aja nggak usah bayar, ya kan? Kita bisa beralasan kan saya minta bang. Enggak, saya nggak ngomong beli. Nanti ketika dihadapkan ke suatu majelis, ya kan? Itu nanti bagaimana? Ya, anak memang nggak punya uang, anak ngomong nasi goreng satu, dia tiba-tiba langsung nggak nanya dulu tuh, ya kan? Beli apa enggak? Kan itu, boleh nggak kayak gitu? Boleh, secara hukum muamalah, ya enggak? Sah itu. Makanya kalau jualan harus pinter, ya enggak? Tiba-tiba kayak begitu ngomong, kita nggak ada transaksi jual beli, dia nggak bayar, bagaimana? Nggak bisa marah kita. Enggak, karena apa? Dia nggak tahu dia mau beli atau dia mau minta. Coba bayangin, paham? Ya, tong dipakai tapi nya, jangan dipakai. Bukan untuk dipakai. Langsung aja tembak. Minta meli. Rada galak ya kemarin. Minta nganyuk. Beda deh nganyuk tadi. Kan satu jadi. Benar. Kita menegaskan tandanya. Kita menegaskan satu, niatkan untuk menegaskan transaksi biar lebih afdol, ya kan? Kalau dibilang dengan cara pura-pura tidak terdengar, nggak apa-apa. Caranya, tongkos gitu ting radanya tuh. Besok deui malah yang meuli atuh gitu nya. Hanya, punten tadi teh mesan sabaraha, nya bade punten tadi bade meser sabaraha gitu ya. Meser hiji, nah, jelas. Paham ya? Jadi ketika ada bang nasi goreng satu, ya kan? Bentar, mau beli satu? Nah, dia tanya, iya beli satu. Jelas, akad yang betul-betul sah. Iya beli satu, oke, dia beli satu nasi goreng. Dimakannya pun penuh berkah karena apa? Sesuai dengan akad yang disahkan syariat. Jadi ti ayeuna lamun rek meuli nasi goreng, jelas, bang beli nasi goreng satu, bayar di sini, ya kan? Jelas kan? Enak kan? Atau kita bayar dulu? Salah pesan ya tadi. Hah? Selama Kalau salah. restoran pesan karena selama ini kan. Salah udah. Salah banyak kesalahan. Banyak kesalahan yang perlu kita perbaiki dengan mengaji. Kita nggak ngomongin, tapi kan ada ulama yang mengatakan boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau memang dalam kategori barang-barang yang memang tidak memiliki nilai yang tinggi. Misalkan. Oke, di dalam konteks Ibu Atau itu dikatakan tidak jadi masalah. Halal-halal aja, dibilang bahkan sah-sah aja kalau barangnya tidak memiliki nilai yang tinggi. Tapi kan kita sedang berusaha untuk memasukkan sumber makanan ke dalam diri kita itu yang paling afdol, yang paling bersih, yang paling halal. Kurang lebih begitu. Dengan cara apa? Ya ini, tuntunan syariat. Bahkan selain daripada makanan itu lebih halal, kita tidak terjebak, tidak bakalan terjebak dalam kondisi yang memang nantinya berdampak kepada perselisihan. Itu yang kita jaga. Coba bayangkan seperti tadi contoh pemesanan, misalkan kita beli kopi Arabica, datang Robusta, berselisih nggak nanti? Berselisih, kan gitu. Jadi kita kalaupun memang ingin tidak terjebak, yang kita mau tuh jangan sampai terjebak dalam perselisihan, kita tegaskan. Saya beli ini, jelas tuh. Ketika datang Arabica, maaf, dengar nggak tadi Ana belinya apa? Boleh atau tidak ketika kita mengkomplain lalu kita mengembalikan barang tersebut? Boleh, karena yang kita beli bukan sesuai dengan apa yang memang kita inginkan.
Jadi komplain diperbolehkan. Kecuali memang kita masih punya rasa kasihan. Kadang-kadang kita ini orang Indonesia kadang-kadang rasa kasihan. Duh karunya dasar teman tukang gawe hungkulnya teh. Komodi orang pernah ngerasaan gawe nu kos kitu deh teh. Mas jadi naon sacerana naon lah kadigan. Teungeunah nah bahasa ini teh. Tapi boleh nggak ketika kita menolak? Boleh, sah-sah aja. Karena memang barang yang kita inginkan tidak sesuai. Iya, kita yang memang bahasanya makanan apapun masuk. Ada orang-orang yang tidak masuk. Misalkan ada pengopi yang memang hanya cocok dengan Arabica. Kalau Robusta misalkan dia sakit. Waduh, punya hak di situ. Dan bukan hanya untuk yang sakit saja. Untuk yang tidak sakit pun menolak itu, mengkomplain itu boleh. Sah-sah aja. Karena syariat membatasi agar tidak ada yang dirugikan. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau pembelian hewan untuk akikah itu bagusnya 2 akad. Contoh? Misalnya kita pesen nih domba buat akikah besok, tapi yang datang tuh udah dimasak. Kan sering tuh gitu kan? Datangnya dari pasar. Datang dari si penjual itu ke kitanya kan sudah dimasak tuh. Seringnya begitu tuh kasus sekarang tuh. Berarti akadnya 2 kali, tapi mana? 1 kali lah. Di awal. Bisa. Di awal. Di awal itu saya pesan kambing akikah. Ya. Saya minta tolong nantinya. Caranya kalau untuk akikah itu gitu. Saya minta tolong untuk dimasakkan. Saya pesan 1 kambing, ya kan? Akikah dengan harga saya membeli atau saya memesan 1 kambing yang beratnya kurang lebih di 5 kilo, antara 5 kilo atau 6 kilo, misal contoh, ya kan? Dengan harga 1 juta, ya kan? Selesai kan? Selesai akad itu saya minta tolong masakkan kambing akikah yang nanti sudah disembelih tadi, ya kan? Dengan masakan misalkan daging kecap atau dengan gulai dan lain sebagainya, berapa biaya yang harus saya bayar sebagai ujrah. Jadi ada biaya pembayaran akad transaksi pembelian kambing dalam salam, ya kan? Atau penjual belian, transaksi jual beli. Ada juga akad kedua, yaitu akad apa? Akad ujroh. Sebenarnya akad ujroh itu bisa jadi 1, ya kan? Cuma minta tolong aja. Cuma di situ kalau kasus kita bisa 1 jual beli, kedua ujroh, memasak. Paham? Jadi tidak 2 kali membeli, mengakadkannya. Ya, kasusnya betul 2 kali, tapi dalam 1 akad itu kita hanya meminta tolongan. Paham? Jadi nggak bisa saya pesan akikah, ya kan? Saya pesan akikah berapa? 1,5 juta, ya kan? Pokoknya rendang semua. Nggak bisa. Ya, sering gitu. Ya sering. Ya, itu dia. Dengan ngaji kita perbaiki. Insya Allah ya. Sering. Pesan akikah langsung jadi rendang. Wah, pesan akikah jadi rendang.